Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Teguh Rianto yang selalu happy dan ceria. Bagaimana kabar anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan senantiasa sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Alhamdulillah Pak Guru Teguh pun sehat selalu. Pak Guru harapkan anak-anak semua juga sehat sehingga bisa melaksanakan aktivitas seperti biasanya, terutama aktivitas belajar jarak jauh. Dan Pak Guru berpesan kepada anak-anakku semuanya, jangan lupakan sholat 5 waktu. Senantiasa menjaga kesehatan dengan cara mencuci tangan pakai sabun, selalu menggunakan masker jika keluar rumah, dan mengurangi keluar rumah bermain dengan teman-teman. Dan kalau tidak perlu sekali, anak-anak harus mengurangi untuk pergi, bepergian ke mall ataupun berwisata dan sebagainya. Ini semua adalah salah satu cara untuk mencegah menjalarnya virus corona. Karena kita ketahui semuanya, anak-anakku semuanya, bahwa virus corona itu menyerang siapapun, tidak tua, tidak muda, laki-laki, perempuan, tidak akan dipilah-pilah oleh virus corona. Oleh karena itu, hanya orang-orang yang senantiasa menjaga kesehatan saja, menjaga kebersihan, insya Allah akan terhindar dari virus corona. Jangan lupa setiap saat berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal barosi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqam. Baik anak-anakku semuanya, pada pertemuan kali ini masih seputar matematika, dan pertemuan kali ini Pak Guru akan membahas tentang unsur-unsur lingkaran. Lingkaran ini adalah bagian dari bangun datar, bangun datar yang berbentuk lingkaran, yang merupakan lingkaran itu adalah kurva yang tersusun dari titik-titik yang jarak antar titik dengan titik pusat lingkaran sama. Nah, itu dimaksud dengan lingkaran. Tentunya banyak sekali benda-benda di sekitar kita, entah itu di rumah, entah itu di sekolah, banyak sekali benda-benda yang berbentuk lingkaran. Apa saja anak-anakku semuanya? Ya, betul. Yang sedang tenar-tenarnya adalah roda, Roda itu berbentuk lingkaran. Kemudian ada jam dinding. Kemudian ada apa lagi? Ada tutup ember. Kemudian ada apa itu, tampah, kalau di dapur itu namanya apa, tampah, dan sebagainya. Baik anak-anakku semuanya, mari kita lanjutkan pelajaran kita kali ini, yaitu unsur-unsur lingkaran. Baik anak-anakku semuanya, kita lanjutkan saja pembahasan kita kali ini, yaitu berkenaan dengan lingkaran. Apa itu lingkaran? Lingkaran adalah kurva tertutup sederhana yang merupakan tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Jarak yang sama tersebut adalah jari-jari lingkaran, dan titik tertentu disebut dengan pusat lingkaran. Baik anak-anakku semuanya, kita lihat di sini ada sebuah lingkaran. Jadi lingkaran itu adalah sebuah kurva yang ini sebenarnya terbentuk dari titik-titik yang saling berhubungan, sehingga saking jaraknya terlalu sempit sehingga titik-titiknya sudah tidak kelihatan lagi, dan antara titik-titik ini berjarak sama dengan titik pusat. Nah, ini adalah titik pusatnya. Nah, jarak yang sama tersebut ini kita lihat di sini
disebut sebagai jari-jari. Jadi sekali lagi, lingkaran adalah kurva tertutup sederhana yang merupakan tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Suatu titik tertentu disebut sebagai pusat lingkaran. Baik, kita lanjutkan. Kita lihat di sini titik pusat lingkaran yang berwarna merah, ya. Ini adalah titik pusat lingkaran, di mana jarak titik tersebut dengan titik manapun pada lingkaran selalu tetap. Contoh misalnya, jarak dari sini ke pusat lingkaran sama, jarak dari titik ini ke pusat lingkaran juga sama. Nah, kemudian apa saja unsur-unsur di dalam lingkaran? Unsur-unsur di dalam lingkaran ada 8. Yang pertama adalah yang Pak Guru arsir berwarna merah, ya, ini disebut sebagai juring. Kemudian yang berwarna kuning, yang diarsir berwarna kuning disebut sebagai tembereng. Kemudian garis OA, kemudian OC dan OB disebut sebagai jari-jari lingkaran atau biasanya diberi simbol R kecil. Kemudian garis AB yang melewati titik O, ya, garis AB itu disebut diameter atau garis tengah. Kemudian lengkung, ini yang lengkung itu berarti lengkung AC, ya, itu disebut sebagai busur, sedangkan OD itu disebut aportema. Nah, kemudian unsur lingkaran juga ada simbol seperti ini, kita baca dengan pi atau V, ya, di mana V itu sama dengan 22/7 atau 3,14. Dari mana diperoleh 22/7 atau 3,14? Nanti akan Pak Guru sampaikan pada pembahasan selanjutnya. Baik, kita lanjutkan dengan definisi dari unsur-unsur lingkaran. Yang pertama adalah juring. Juring lingkaran adalah daerah lingkaran yang dibatasi oleh busur lingkaran. Ini busur lingkarannya, yaitu B garis lengkung BC. Ini adalah garis busurnya, ya. Dan 2 buah jari-jari. Mana 2 buah jari-jarinya? Yaitu garis OB dan garis OC. Nah, ini adalah 2 buah jari-jari, jari-jari OB dan jari-jari OC, yang melalui ujung busur lingkaran tersebut. Jadi yang dimaksud juring itu adalah terbentuk dari busur lingkaran dan 2 buah jari-jari, yaitu jari-jari OB dan jari-jari OC. Ini yang dimaksud dengan juring, ya. Jadi ini ada garis lengkung yang disebut dengan busur lingkaran, kemudian 2 buah jari-jari OB dan OC, maka terbentuklah juring. Kita lanjut unsur lingkaran yang lain. Nah, ada unsur lingkaran yang dimaksud dengan tembereng. Apa itu tembereng? Tembereng adalah daerah lingkaran yang dibatasi oleh busur lingkaran dan tali busur. Nah, mana yang dimaksud dengan busur lingkaran? Ini busur lingkarannya, ya. Busur lingkaran yaitu garis lengkung dari A ke C. Ini adalah busur lingkaran. Kemudian tali busurnya adalah ini A ke C, ya, garis. Nah, ini disebut dengan tembereng. Daerah yang Pak Guru arsir berwarna kuning ini disebut sebagai tembereng. Nanti anak-anak bisa membedakan apa sih bedanya antara juring dengan tembereng.
Kalau juring tadi garis lengkung yang terbentuk dari garis lengkung atau busur dan 2 buah jari-jari, sedangkan tembereng itu terbentuk dari garis lengkung, yaitu busur lingkaran, busur dan tali busur. Kita lanjut unsur lingkaran yang lain, yaitu ada jari-jari lingkaran seperti yang tadi sudah Pak Guru sampaikan. Jari-jari lingkaran itu banyak sekali, ya. Jari-jari lingkaran yaitu garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dan titik pada keliling lingkaran. Jari-jari lingkaran biasanya dilambangkan dengan huruf R kecil. Contoh di sini ada 3 buah jari-jari lingkaran, yaitu OA, OB, dan OC. Kita bisa membuat jari-jari lingkaran yang lain, ya, banyak sekali. Jumlah jari-jari lingkaran di dalam sebuah lingkaran itu tak terhingga, artinya jumlahnya banyak. Lanjut. Nah, ini masih tentang jari-jari lingkaran, ya. Tadi sudah Pak Guru sampaikan, jumlah jari-jari di dalam lingkaran itu tak terhingga banyaknya. Kemudian yang selanjutnya, unsur lingkaran yang selanjutnya adalah diameter. Nah, diameter atau disebut juga dengan garis tengah. Kita lihat di lingkaran ini anak-anakku semuanya ada garis AB. Garis AB ini adalah disebut dengan diameter atau garis tengah dan biasanya diberi simbol D kecil. Apa itu diameter? Diameter adalah panjang ruas garis lurus yang melalui titik pusat. Jadi harus melalui titik pusat, ya. Kalau tidak melalui titik pusat bisa disebut tembereng, ya. Contoh misalnya kamu buat garis di sini. Nah, ini bukan diameter, ya. Jadi garis lurus itu harus melalui titik pusat. Sekali lagi Pak Guru ingatkan, yang dimaksud dengan diameter adalah panjang ruas garis lurus yang melalui titik pusat dan menghubungkan 2 buah titik pada lingkaran titik A, B. Diameter lingkaran dilambangkan dengan D kecil. Nah, kalian bisa perhatikan di sini. Kita ingat yang tadi garis OA disebut apa, anak? Ya, bagus, disebut jari-jari. Garis OB juga disebut jari-jari, betul. Sedangkan garis A ke B disebut diameter. Sehingga diameter lingkaran sama dengan 2 kali jari-jarinya. Ya, Pak Guru ulangi, diameter lingkaran sama dengan 2 kali jari-jarinya. Jadi kalau kita perhatikan lingkaran di sini ada 2 jari-jari, yaitu jari-jari OA dan jari-jari OB. Sedangkan diameternya ada berapa? Yaitu 1, yaitu AB. Sehingga AB sama dengan OA ditambah OB, ya, atau diameter sama dengan 2 kali jari-jari. Nah, ini D sama dengan 2 kali L. Karena panjang diameter itu adalah 2 kalinya jari-jari. Paham ya anak-anak semuanya, ya? Oke, kita lanjut unsur lingkaran yang lain. Masih seputar diameter. Kita perhatikan di sini ada titik pusat lingkaran, gambar titik pusat lingkarannya adalah O. Nah, ruas garis AB, kemudian ruas garis MN, ruas garis PQ, kemudian ruas garis apa lagi, itu semuanya disebut sebagai diameter. Dan panjangnya sama. Jadi panjang AB sama dengan panjang PQ sama dengan panjang MN, disebut sebagai diameter. Jadi kalau lingkarannya sama, maka diameternya berapapun pasti panjangnya juga sama. Lanjut, unsur lingkaran yang lain adalah busur lingkaran. Nah, kalian pernah mendengar, ya, masalah
olahraga panahan. Di dalam olahraga panahan itu ada busurnya dan juga ada tali busurnya. Busurnya yang biasa dipegang dengan tangan kiri ya, yang berbentuk lengkung, sedangkan tali busurnya itu biasanya terbuat dari karet atau misalnya tali yang lentur. Nah, kita lihat di sini busur lingkaran yaitu garis lengkung lingkaran yang terletak di antara dua titik pada lingkaran. Busur lingkaran dinotasikan AC. Contoh ini yang bergaris lengkung hijau itu disebut dengan busur. Nah, disebut busur lingkaran. Ya, paham ya? Pokoknya yang bergaris lengkung itu disebut sebagai busur. Lanjut, tali busur. Nah, kalau ada busur berarti ada tali busurnya. Mana itu tali busur? Nah, ini garis yang berwarna hijau disebut tali busur. Kita lihat daerah ini ya anak-anakku semuanya. Ini seperti panah. Ini adalah busurnya, kemudian ini adalah tali busurnya. Tali busur yaitu ruas garis yang menghubungkan sebaran dua titik pada lingkaran. Nah, ini tali busurnya ya. Lanjut, ada apotema. Nah, apotema tadi sudah ada juring, sudah ada tembereng, sudah ada busur, tali busur. Kemudian ada lagi apotema. Apa itu apotema? Nah, kita lihat di sini anak-anakku semuanya pada gambar. Garis atau ruang yang berwarna kuning ini, ruang yang berwarna kuning ini tadi kita sebut apotema, kita sebut juring ya. Tembereng kita sebut tembereng, maaf ya, kita sebut tembereng yang berwarna kuning. Kemudian ada garis yang menghubungkan titik O, pusat lingkaran, lurus ke titik D. Inilah yang disebut dengan apotema. Jadi apotema merupakan garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan tali busur lingkaran. Nah, ini disebut apotema. Garis yang berbentuk bersifat tegak lurus dengan tali busur. Jadi harus lurus. Ini tegak lurus. Nah, jadi sekali lagi apotema itu adalah garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran tegak lurus dengan tali busur. Itu disebut dengan apotema. Nah, lanjut. Nah, unsur lingkaran yang lain yaitu biasanya simbolnya seperti ini ya. Kita baca pi ya. Kalau ada yang menyebutkan V boleh wis enggak apa-apa ya. Pi adalah apa itu pi? Perbandingan antara keliling lingkaran ya, perbandingan antara keliling lingkaran dengan diameter lingkaran. Sehingga perbandingan antara keliling lingkaran dengan diameter lingkaran itu secara internasional pi sama dengan 22/7 atau 3,14. Nah, nanti Pak Guru beri tugas kepada kalian semuanya, anak-anakku semuanya. Silahkan kalian nanti mengukur keliling lingkaran suatu benda ya, boleh benda-benda yang ada di sekitarmu, di rumah kalian, boleh jam dinding ya, boleh apa itu tutupnya ember, pokoknya semua yang bernama lingkaran ya, semua benda yang ada di sekitar kamu yang berbentuk lingkaran, silahkan ukur panjang kelilingnya. Mengukurnya pakai apa Pak Guru? Nah, kalian kalau tidak punya meteran itu, meteran yang tukang jahit, kalian bisa menggunakan tali rafia dulu. Tali rafia kamu pegang dari sini, kemudian diluruskan sampai balik lagi ke sini. Setelah itu nanti diukur pakai penggaris tali rafianya. Nanti akan ketemu kelilingnya. Kemudian nanti jarak dari sini ke sini diukur juga pakai penggaris, nanti akan ketemu ya. Sehingga nanti dari sekian banyak benda-benda yang berbentuk lingkaran,
Setelah kamu ukur keliling lingkarannya, kemudian dibagi dengan panjang diameternya, maka semuanya akan mendekati 3,14. Ya, silahkan nanti anak-anak bisa dipraktekkan di rumah ya. Nanti kalian tinggal membuat sebuah kolom, kolom dan garis. Nanti ada nomor, kemudian nama bendanya, kemudian kolom ketiganya itu adalah panjang keliling lingkarannya berapa, kemudian kolom berikutnya adalah panjang diameternya berapa, kemudian kolom berikutnya adalah V-nya berapa, yaitu pembagian antara panjang keliling lingkaran dengan panjang diameter. Nah, jadi ada nomor, kemudian ada nama bendanya, panjang keliling lingkarannya, panjang diameternya, dan V, berarti ada 5 kolom ya. Bendanya berapa Pak Guru? Silahkan minimal bendanya 3. Baik, kita lanjut anak-anakku semuanya. Nah, kita lihat di sini, kita coba. Yanal mempunyai sebuah roda sepeda. Terdapat banyak jeruji di dalam roda tersebut. Disebut apakah jeruji tersebut dalam unsur lingkaran? Ayo, jawabannya apa anak-anakku semuanya? Ini ada sebuah roda sepedanya Yanal ya. Di dalam sepeda ini ada jerujinya, atau biasanya kita sebut ruji ya. Disebut apakah ruji ini? Nah, ruji yang banyak sekali disebut apa? Apa ayo? Iya, bagus, disebut jari-jari lingkaran. Betul sekali. Nah, karena jari-jari lingkaran merupakan pertemuan titik pusat lingkaran dengan titik pada keliling lingkaran, maka apabila titik diberi nama, misal titik pusat lingkaran O dan titik pada keliling lingkaran A, menjadi OA dan menjadi sebuah jari-jari lingkaran. Betul semuanya. Lanjut. Nah, pada pagi hari, waktu bangun tidur, Damar melihat ke arah jam dinding. Saat itu waktu menunjukkan jam 6.00 atau jam 6 tepat. Perhatikan jam dinding yang dilihat Damar. Ini jam dindingnya ya. Tunjukkan juring pada jam tersebut dengan menyebutkan angka yang ada pada jam dinding. Anggap saja titik tengah jam pada jam sebagai 0. Nah, ini jadi ini titik pusatnya. Ayo yang disebut dengan juring di mana ini? Ayo nanti kamu sebutkan ya dengan menggunakan angka-angka. Anggap di sini titik pusatnya adalah 0. Nah, ayo jawabannya mana? Daerah manakah yang disebut juring? Ayo berpikir. Iya, betul sekali. Yang dimaksud dengan juring adalah 12.010. Ini disebut dengan juring. Tadi juring apa anak-anak semuanya? Yaitu daerah lingkaran yang dibatasi oleh busur lingkaran, yaitu garis lengkung dengan 2 buah jari-jari. Ya, bagus ya. Lanjut. Sepulang sekolah, Dian menemukan uang logam Rp500. Saat diteliti terdapat 2 helai benang di atas ujung logam. Perhatikan uang logam di bawah. Manakah yang dimaksud tembereng? Nah, ini AB itu tali ya, tali yang menempel pada apa? Pada uang logam. AB dan CB itu adalah tali yang menempel pada uang logam tersebut. Mana yang dimaksud tembereng? Ayo anak-anakku semuanya, tembereng mana ya? Apakah ini? Apakah ini? Apakah daerah ini? Apakah daerah ini? Ataukah daerah ini? Ayo, yang disebut tembereng mana? Iya, yang dimaksud tembereng adalah BC. Nah, jadi tembereng itu adalah daerah yang dibatasi oleh busur lingkaran dan tali busur. Sekali lagi bahwa tembereng itu adalah daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Ini garis lengkung BC,
garis lengkung BC disebut busur, sedangkan garis lurus BC disebut tali busur. Nah, daerahnya disebut tembereng. Nah, lanjut. Prapti memperhatikan roda sepeda temannya. Roda sepeda teman Prapti lebih besar daripada miliknya. Prapti mengukur panjang jeruri roda sepeda temannya mempunyai panjang 7 cm. Bantu Prapti untuk mengukur diameter roda sepeda teman Prapti. Ayo pergi di. Nah, jadi roda temannya Prapti itu ternyata lebih besar daripada rodanya Prapti. Nah, karena Prapti itu pengen sekali mengukur jerujinya, akhirnya jeruji sepeda temannya diukur, ternyata panjangnya 7 cm anak-anak semuanya. Nah, kalau panjang jerujinya 7 cm, kira-kira diameter roda sepeda Prapti berapa? Ayo, tadi di awal sudah Pak Guru sampaikan ya, diameter sama dengan titik-titik jari-jari. Apa yuk? Iya, jawabannya betul. Diameternya adalah 14. Kenapa 14? Nah, diameter merupakan 2 kali jari-jari lingkaran. Diameter sama dengan 2 kali jari-jari, diameter sama dengan 2 kali 7 cm. Tadi kan jerujinya 7 cm ya. Kalau jerujinya atau jari-jarinya 7 cm, berarti diameternya 2 kalinya 7. 2 kalinya 7 berapa? Yaitu 14 cm. Ya, bagus ya. Nah, silakan kalian kerjakan soal ini ya. Kerjakan soal ini untuk latihan di rumah. Tidak usah dikumpulkan, tidak apa-apa. Di sini ada soal 8 soal, ada gambar di sini. Mana yang dimaksud dengan titik juring pada lingkaran. Kemudian titik ADC itu disebut apa? Jari-jari lingkaran itu apa? Kemudian garis apotema mana, dan sebagainya. Silahkan nanti dikerjakan ya anak-anakku semuanya. Nah, sekian saja ya pembelajaran kali ini, dan mudah-mudahan anak-anakku semuanya paham dan bisa memahami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.